Celeste Jones, 7 tahun lalu kau jatuh cinta pada manusia, Jason Shaw, mengorbankan ribuan tahun umur untuk menciptakan kutukan ikatan. Kini, apa kau sungguh ingin membatalkannya? Keputusanku tak bisa diganggu-gugat. Kutukan ini tak dapat dihancurkan. Memaksakan penghapusannya bisa mengakhiri perjalanan kultivasimu. Aku tak takut apapun. Kau gunakan kutukan ikatan untuk berikan nasib baikmu padanya. Pengabdian yang begitu teguh, mengapa berubah sekarang? Aku salah menilai. Cintaku pada Jason Shaw, seperti samudra dalamnya, tapi semuanya sia-sia. 7 tahun berlalu, Kau mau urus rumah tangga tanpa lelah dan dukung pasukan di garis depan, saat jenderal kembali, dia akan sangat menyayangimu. mungkin Dia akan tukar jasa militernya untuk gelar resmi untukmu. aku hanya ingin segera bersatu kembali dengan suamiku. Simud sig kumpkananen general show. Ini Tuan Pavilion Langya, Putri Alina dari Kerajaan Dacian. Berikan hormatmu. Kakak, Jason dan aku berjuang bersama, hati kami berdetak bersama. Dia menukar kehormatan militer untuk persetujuan pernikahan kerajaan. Persetujuan pernikahan? Putri, maukah kau menjadi selir? Beraninya kau, Celeste Jones. Kau cuma perempuan desa. Status bangsawan sang putri pantas mendapat status istri sejajar. Mulai hari ini, sang putri tinggal di kediaman kita. Tahu dirilah sebagai nyonya kediaman Shaw atau Atau apa? Berani kau melawan Jason? Jason, ini melanggar tata krama. ibu. Aku dan sang putri. Takut dia pergi saat miskin, kini malu karena dia tua. Kesuksesanmu dibangun di atas dukungan Celeste. Anak tak tahu terima kasih, meninggalkan istri setiamu, pengkhianat tak tahu malu. Ibu, kesuksesanku di medan perang berasal dari kecerdasan sang putri. Apa urusannya dengan itu? Kau Ingin membunuhku dengan amarah. Ibu, tenangkan diri. Nyonya, Putri menginap di sini, bisa kompromikan martabat kerajaan. Lebih baik dia pergi. Kau cuma wanita desa, tak layak untuk Jason. Keinginan keras kepala ini hanya undang penghinaan. Hah, sepertinya kau sudah bulat tekadmu. Omong-omong, ada teknik rahasia. Jika Jason Shaw itu membuatmu meneteskan 3 air mata, kutukan itu akan terangkat sendiri. Saat itu terjadi, aku akan membawamu kembali ke alam surgawi. Bagaimana? air mata yang dia teteskan sudah jauh melebihi 3 kali. Jason Shaw. 3 kali kau buatku menangis sedih. Aku bisa meninggalkanmu. Putri, hati-hati pedangmu. Nanti saat aku menikahi Jason, bagaimana mungkin aku membawa beban mati ini terus? Mending bunuh sekarang. Berhenti. Lily, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aduh, tanganku. Alina, kau terluka? Tidak apa-apa, cuma keseleo pergelangan. Kau Jangan salahkan adikku. Dia mungkin tidak sengaja melakukannya. Lily, kau tidak apa-apa? Jangan main senjata lagi mulai sekarang. Ini sangat menyebalkan. Lily harus jadi seperti tante, berperang di medan tempur. Bukan seperti kamu yang cuma bisa cuci dan masak. Lily, aku takut kau terluka. Kakak,
Aku anggap Lily anak sendiri. Mana mungkin aku lukai dia? Ilmu bela diri, Alina hebat, dia tahu batasannya. Kau cuma perempuan desa yang tak paham senjata, berhenti buat onar di sini. Aku tidak mengerti. Haruskah aku mati di perbatasan utara? Kau terjebak di belakang musuh? Tahukah siapa yang menyelamatkanmu? Tentu Putri Alina. Masa bisa kamu, orang kampungan ini? Lily, ini kue spesial dari ibu yang dibuat khusus untukmu. Cepat makan sekarang. Harta surgawi ini, jika dimakan, meski aku tiada, akan beri mereka umur panjang. Kue lagi, aku sudah muak. Wakil Jenderal Shaw, Kasim Woods, ada keperluan apa? Putri Alina memerintahkan dapur kekaisaran menyiapkan kue untuk nona muda. Atas nama jenderal ini, terima kasih pada Yang Mulia. Lily, kamu harus makan ini. Kampungan, pikiranmu sempit, pantas dapat ini. Ayah, aku tak mau jadi anaknya. Aku ingin jadi anak putri. Lily, apa katamu? Aku tak mau jadi anakmu. Aku akan jadi anak putri. Makan kue istana setiap hari. Dewa dan manusia berbeda dunia. Bagi dewa yang punya anak manusia, harus melewati 81 cobaan. 10.000 rintangan. Tak akan lukai anakku dan Jason. Anak yang lahir dari penderitaanku ini. Anak durhaka, inikah balasanmu untuk pengorbanan ibumu? Aduh. Ibu, Lily masih kecil. Anak-anak bicara tanpa filter. Salahkan perempuan desa ini dengan sifat piciknya mengganggu ketenangan keluarga. Harusnya, aku menikahi Putri Alina. Itu akan membawa kehormatan keluarga. Suamiku. Cepat, makan. Istri baikku dukung ambisiku. Akan kuhadiahinya kekayaan. Kekasihku, aku, Jason Shaw, bersumpah. Saat aku berkuasa, takkan kutinggalkanmu. Sumpah suci itu. Apa dia lupa semua? Celeste, kenapa? Celeste, ada apa? Celeste. Ibu, jangan hiraukan tingkahnya. Dia hanya pura-pura ingin membuatku ubah keputusan. Jason Shaw, ini semua karena kebodohanku. Celeste Jones, segera keluar sekarang. Jason, aku tidak enak badan. Hanya masuk angin ringan. Haruskah kau membuat keributan? Hari ini festival pertengahan musim gugur. Sebagai nyonya rumah show, kau harus menemaniku ke pesta. Minggir. Kasim Woods telah tiba. Masalah hari ini akan kubicarakan nanti. Ikut aku sekarang. Salam, Kasim Woods.
Tak perlu formalitas, Jenderal Shaw. Di hari reun keluarga ini, Putri sangat merindukanmu. Beliau memerintahkan hamba mengantarkan kue bulan. Terima kasih untuk hadiah sang putri. Terhuyung, memalukan sekali, aib besar, berlutut dan minta ampun. Maafkan kejadian memalukan ini. Sampaikan hormatku pada putri. Perkataanmu akan kusampaikan setulusnya. Namun, Putri sedang sakit belakangan ini. Apa? Putri sedang sakit? Aku harus menemuinya segera. Jason, hari ini festival bulan. Jika bukan karena putri, bisakah aku tak terkalahkan menjadi jenderal? Perempuan kampung bodoh. Jika kau punya rasa terima kasih, kau takkan menghalangiku. Kau pikir kemenanganmu? Karena Alina Swan. Nyonya, Kemenangan besar. Jenderal telah membantai ratusan ribai musuh dalam kampanye ini. Nyonya, mengapa Nyonya selalu batuk darah setiap kali beliau menang? Tidak penting. Asalkan tuanku meraih kejayaan, meski tenagaku terkikis dan padam seperti pelita, aku rela menerimanya. Jika bukan Alina, haruskah kami andalkan kau? Jangan pergi. Putri terus berlatih sepanjang tahun, fisiknya kuat, demam kecil tak berarti apa. Istrimu terbaring sakit parah, tapi kau tak peduli. Ibu, putri berasal dari keluarga bangsawan. Kau, Ya Nai, bawa Lily menemui Putri Alina. Boleh? Ibu pura-pura sakit agar ayah tetap di sini. Kau? Alina, temani ayahmu dan temani aku, ya. Ini mungkin festival reuni terakhir keluarga kita bersama. Tidak, aku ingin bertemu Tante Alina. Konon bulan di istana paling terang dengan kue paling enak. Jika kau ingin keluarga berkumpul, kita bisa tunggu tahun depan. Tak akan ada tahun depan? Apa katamu? Bukan apa-apa. Wah, bulan yang cantik, Tante Alina. Salahnya ubah panggilanmu padaku. Sekarang panggil aku ibu. Bolehkah aku? Ibu. Jiang Qi, jika aku menangis lagi, kita akan terpisah antara hidup dan mati. Menantu memberi salam kepada ibu. kemarilah duduk di sini. Mendekatlah. Apakah kondisimu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Ini, bawalah ini selalu bersamamu. Ini akan menjamin umur panjangmu. Celeste, kau bukan wanita biasa, bukan. 7 tahun lalu, Jason hanyalah pemotong kayu, tak memiliki apa-apa. Nasib malang terus mengikutinya setelah bertemu denganmu. Dia meraih banyak prestasi dan naik pangkat dengan cepat. Semua kesuksesan. Jason berasal dari bimbingan rahasiamu, bukan begitu? Aku melakukannya dengan ikhlas. Jagalah benda ini baik-baik. Anakku, menerima Liontin Giok ini. Berarti kau akan meninggalkan kami. Ibu tak sanggup kehilanganmu. Ibu, kapanpun itu, ibu tetap ibuku. Jason buta pikiran dan hatinya. Keluarga Shaw tak layak memiliki menantu secantik dirimu. Jenderal telah tinggal di villa akhir-akhir ini. Selain itu, Putri Alina sudah pindah ke sini. Nyonya. Nyonya. Jenderal memerintahkan tidak boleh ada orang luar masuk. Aku istri jenderal, tapi di rumah ini, aku diperlakukan seperti orang asing. Kau benar-benar sudah menempati tempat ini. Berani-beraninya kau. Pavilion Langya telah mengambil alih properti ini. Masuk ke area militer adalah kejahatan berat.
Menjaga, tangkap dia. Siap. Berhenti. Berhenti. Jadi kau di sini juga. Alina, Celeste Jones adalah wanita desa yang bodoh, tak tahu urusan negara. Mohon kasihanilah dia. Jenderal Shaw, istri sendiri saja tak bisa kau kendalikan, apalagi memimpin pasukan. Kau tak layak jadi jenderal. Aku tahu kesalahanku. Hari ini, jika kau sendiri yang menghukum Celeste Jones, aku akan tutupi masalah ini. Tampaknya putri ini harus melapor ke Yang Mulia. Tenangkan amarahmu, Putri. Aku akan laksanakan hukuman. Jangan berhenti sampai kukatakan, terus pukul dia. Berhenti, hentikan pukulan. Lepaskan aku sekarang. Jason Shaw, Celeste masih dalam pemulihan sakit. Pukulan ini akan membunuhnya. Ibu, dia memasuki zona militer terlarang, pelanggaran berat menurut hukum. Dengan menghukumnya sekarang, aku justru menyelamatkannya. Jika tidak, seluruh keluarga Shaw kita akan mengalami bencana. Celeste, kau harus pergi. Cepat pergi. Bajingan tak berperasaan ini tak layak untukmu. Mengapa tetap di sini? Jason Shaw, Betapa kejamnya kau. Manusia panah Jason Shaw merayu putri Sang Jalan Langit murka. Aku diutus dengan dekret surgawi untuk melenyapkan Jason Shaw dan menghancurkan kekaisaran Chen Agung. Gadis surgawi, jangan halangi jalanku. Jason Shaw adalah suamiku. Jika kau sentuh sehelai rambutnya, akan kuperangi sampai titik darah penghabisan. Walau aku seorang kaisar, aku harus patuh kehendak Sang Jalan Langit. Gadis surgawi, kita teman sejak kecil. Jangan paksa tindakanku. Sudah cukup bicara, mari kita selesaikan. Kau rela korbankan umurmu hanya untuk melindunginya. Baiklah, jika kau ngotot di jalan bodoh ini, akan kupenuhi permintaanmu. Terima kasih atas ampunanmu, Ayah. Mulai saat ini, kita putus semua ikatan keluarga. Kau bukan lagi putriku. Pergi. Mengapa tertawa? Kubayangkan ayahku, melihatku dalam keadaan menyedihkan ini, akan mengejek pengabdian bodohku. Mengapa? Aku putus hubungan dengannya untuk menikahimu. Celeste Jones, kau harus tahu, tanpa menikah denganku, kau takkan jadi istri jenderal, juga tak bisa nikmati kemewahan yang kau miliki. Kau kira aku menikah di luar batas statusku? Putri Alina pun menginginkanku. Dia keluarga kekaisaran. Ayahnya adalah kaisar. Apa ayahmu? Pasti hanya orang tua petani biasa. Kaisar? Apa itu kaisar? Ayahku adalah Sang Jalan Langit itu sendiri. Cukup. Kau wanita bodoh. Berani hina otoritas kekaisaran, kesombongan, dan kebodohan. Selamat ayah, atas pengangkatan sebagai jenderal penjaga. Anakku sayang. Kusiapkan masakan favoritmu. Mari kita rayakan dengan layak.
Jenderal penjaga telah berjasa bagi negeri. Baginda menganugerahkan jamuan kerajaan sebagai pengakuan atas jasa-jasamu. Kami haturkan syukur pada Baginda. Segera singkirkan hidangan itu. Ayo pergi. Marilah. Bakti, orang tua adalah kebajikan tertinggi. Ibu, silakan duduk. Ibu, duduklah. Aku mulai menyayangi Lily. Makanlah bersama kami. Terima kasih, Ibu. Ibu sangat baik padaku. Ibu, Lily, jaga ucapanmu. Ibumu ada di sini. Aku tak akan menerima wanita desa ini sebagai ibuku. Putri Alina mengizinkanku makan hidangan kerajaan. Aku ingin jadi putrinya. Mari kita makan. Kemarilah. Putri. Ibu, mari. Putri, bersulang untukmu. Angin kencang. Kakak, bersediakah kakak mengajak angin kencang ke meja? beraninya kau. Angin kencang adalah anjing militer yang berjasa besar. Bawa dia masuk. Tepat sekali. Angin kencang berjasa besar dalam kampanye utara. Lalu kau? Kau cuma orang kampungan. Tanpa jasa militer, bahkan tak setara angin kencang, kau tak layak menikmati pesta ini. Kurang ajar. Lily, beraninya kau bicara pada ibu. Ibu, mereka memarahiku. Anak-anak bicara tanpa filter. Kakak tidak tersinggung kan? Imbalan. Menyedihkan sekali. Celeste Jones, cintamu sangat menyedihkan. Nah, Bi. Aku sengaja datang untuk berpamitan. Sekarang aku benar-benar pergi. Ibu tak perlu khawatir, aku tak akan membawa Lily. Pergilah. Anakku yang tak berguna tak layak untukmu. Kau sudah terlalu menderita. Keluarga Shaw berhutang budi padamu. 10 keturunan pun takkan sanggup melunasinya. Ibu selalu memperlakukan aku seperti anak sendiri, tak ada hutang di antara kita. Anak baik. Berapapun tahun berlalu, kau tetap menantu perempuanku satu-satunya. Anak baik. Pergilah. Setelah pergi, jangan pernah kembali. Beraninya kau, Celeste Jones. Kau berani mencoba membunuh sang putri. Apa? Busur dan anak panah ini ditemukan di kamarmu. Buktinya tak terbantahkan. Beraninya kau menyangkal. Kakak, tindakanku tadi untuk mendisiplinkan pasukan. Tak perlu kau menyimpan dendam seperti ini. Celeste bersamaku sepanjang malam. Dia tak pernah pergi. Kau keliru. Celeste Jones, licik sekali kau. Bahkan berani memanipulasi ibu. Segera berlutut dan minta maaf pada sang putri. Kalau tidak, aku tak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak. Celeste Jones, jangan kira perlindungan ibu membuatmu kebal hukum. Jason, lupakan saja. Jangan membuat ibu bersedih. Mengapa kau tertawa? Beraninya kau tertawa. Kau selalu menghalangiku di setiap langkah, menggagalkan semua rencanaku. Malam ini, kau bahkan berusaha membunuh sang putri. Kau sudah gila. Segera berlutut dan minta maaf.
Atau akan kuhukum mati kau sekarang? Bangsat, jika kau ingin membunuh Celeste, kau harus lewat mayatku dulu. Ibu, kau pengawal. Bawa dia pergi. Anak durhaka, sehari jadi suami istri adalah jodoh seumur hidup. Tapi kau berani mengacungkan pedang padanya. Bagaimana kau tega menyiksanya? Jason Shaw, Ikatan kita telah terputus selamanya. Izinkan aku undur diri. Atas mandat langit, Sang Kaisar memerintahkan Jenderal Jason Shaw, pelindung kerajaan, akan menikahi Yang Mulia Putri Kerajaan, dianugerahi jubah upacara dan sabuk giok, mahkota Phoenix dan jubah bersulam sebagai pakaian pernikahan mereka atas perintah kekaisaran. Pakaian pengantin pemberian sang kaisar sungguh megah luar biasa. Sungguh menggiurkan. Benar adanya. Busana pengantin yang begitu indah. Tuanku, meski kita menikah hari ini, persediaan pasukan masih minim. Aku minta maaf atas upacara sederhana ini. Tak mengapa, keberadaanmu sudah cukup bagiku. Dengan langit dan bumi sebagai saksi, kita bersumpah menjadi suami istri. Melalui semua kehidupan, takkan pernah berpisah. Aku, Jason Shaw, aku bersumpah, tak akan mengecewakanmu. Saat aku meraih kejayaan, akan kusiapkan iring-iringan megah dengan mahkota Phoenix dan perhiasan untuk menyambutmu dengan layak. Kekasihku, memilikimu sebagai istri adalah keberuntungan terbesarku. Aku, Jason Shaw, bersumpah khidmat takkan pernah kusakiti dirimu. Dulu kau ucapkan sumpah yang sama. Kini iring-iringan megah dan perhiasan pengantin telah terwujud. Namun, itu ditujukan untuk orang lain. Wah, cantik sekali. Ibu Alina terlihat begitu bersinar. masih memanggilku dengan formal? Oh iya, sekarang panggil saja Ibu. Ibu. Pengabdianku salah tempat. Ikatan duniawi telah terputus. Mimpi fana telah pudar. Dengan ayat suci, kupohon pada ayah surgawi. Segera kirimkan cahaya surgawi untuk memanduku kembali ke langit. Kecantikan Putri Alina yang tertandingi sangat cocok dengan Jenderal Shaw, pasangan yang menggiurkan. Benar. Dengan dukungan majikan Langya, Jenderal Shaw tak terbendung. Dia pasti akan jaga dinasti Kian Agung kita. Jamin kedamaian abadi. Benar. Terima kasih atas kebaikan kalian. Bencana terjadi. Jubah upacara dan mahkota Phoenix sudah robek berkeping-keping. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasti wanita desa yang cemburu itu marah karena pernikahanku dengan sang putri yang melakukan kejahatan ini. Merusak pakaian pengantin sakral. Pengkhianatan terhadap kerajaan, hukumannya mati. Celeste Jones, meski putri bergabung ke keluarga kita, kau tetap istri pertamaku. Sebagai Nyonya Shaw, aku telah tunjukkan kesetiaan tanpa batas, tak pernah meninggalkanmu. Bukankah aku memperlakukanmu baik? Apalagi yang kau inginkan? Tapi kini, kau hancurkan pernikahanku. Hari ini juga, aku akan eksekusi kau sendiri.
Ikatan fanaku telah terputus. Ayah, buka kembali jalan surgawi. Pandulah putrimu kembali ke alam keabadian. Duhai, anakku yang bodoh, akhirnya kau sadar juga. Dasar bego, hari ini ku tebas kau sendiri. Perempuan, hadapi ajalmu. Perempuan jahat. Keluar sekarang. Segera keluar. Kau di mana? Deputi Jenderal Wu, kami periksa seluruh kawasan. Nyonya tak ditemukan. Mungkinkah dia kabur? Gadis desa sepertinya. Jika dia pergi, tinggalkan rumah ini. Bagaimana bertahan? Tuan Jason, masih peduli si ular itu. Dia nodai martabat kerajaan. Jika tetap hidup, Baginda akan menghukummu. Sam Abram geledah setiap sudut, gali sedalam 3 kaki, tapi temukan dia. Siap. Akhirnya kembali. Celeste, kau akhirnya pulang. Akhirnya kau kembali. Salam yang mulia. Mengapa kaku seperti ini? Andai tahu, Jason Shaw sudah kubunuh. Dewi Surgawi semakin lemah. Minum ramuan ini untuk pulihkan tenagamu. Pil emas ini berisi separuh kekuatanmu yang terkonsentrasi. Jika ku minum ini, bagaimana kau jaga alam semesta? Tanpamu, alam ini tak berarti bagiku. Celeste, kau buatku menunggu lama. Dulu aku bertindak bodoh. Aku mempermalukan Kaisar Suci. Ini semua salahku. Andai waktu itu aku bisa meyakinkanmu, kau tak akan menderita. Ibu. Kau memanggilku ibu? Benar, ayah menggantung potretmu di aula, memandangnya setiap hari. Katanya, kau adalah ibuku. Jangan bicara sembarangan. Celeste, Theo adalah muridku. Kami saling memanggil ayah dan anak. Theo. Setelah ibu pergi, ayah sangat merindukanmu. Jadi dia memberiku nama ini. Ayah berkata, ibu banyak menderita di dunia fana. Aku diam-diam menyimpan banyak buah keabadian. Maukah kita berbagi dengan ibu? Dengan senang hati. Ayo pergi. Celeste, mulai hari ini, aku akan membantumu memutus ikatan duniawi, melupakan masa lalu, dan memulai yang baru. Istriku, sayang. Kau pulang, suamiku. Cepat berikan padaku. Kau bekerja keras, sayang. Minumlah teh. Suamiku, makanan sudah siap. Ayo makan. Celeste Jones, wanita desa sepertimu, berani berpikir jenderal ini tak bisa hidup tanpamu. Sungguh menggelikan.
Siapa yang menaruh bunga di ruang tamu? Siapa yang melakukan ini? Siapa? Karena bunga-bunga ini mekar dengan indahnya. Ah, Aku penasaran bagaimana penduduk desa bisa merawatmu dengan baik. Seluruh istana kita tak ada yang berbunga. Celeste, anggrek ini butuh usaha besar darimu. Ini kesukaanmu. Sebentar lagi akan mekar. Mengapa dibuang? Aku memang suka anggrek, tapi kau alergi bila dekat bunga. Lebih baik disingkirkan. Celeste, kau sangat perhatian. Kau adalah jenderal yang bertugas melindungi negara. Kesehatanmu yang paling penting. Hobi kecilku tak berarti apa-apa. Demi diriku, Celeste Jones sampai rela meninggalkan anggrek kesayangannya. 7 tahun bersama. Putri tak tahu aku alergi terhadap bunga. Jason, ada apa? Tidak ada. Butuh udara segar. Aneh sekali. Sejak Celeste pergi, ilmu bela diriku semakin menurun. Mungkinkah kemajuanku cepat karena dirinya? Apa yang kupikirkan, dia cuman gadis desa. Berani-beraninya kabur diam-diam, mengganggu konsentrasiku. Jika dia kembali, akan kuberi hukuman berat. Kemampuan pedang Jason turun drastis. Ilmu pedangmu tak tertandingi di seluruh dunia ini. Tak ada yang sebanding. Kau terlalu memujiku. Di hatiku, kaulah pendekar terhebat. Bakatmu dengan pedang biasa saja. Sebaiknya beralih ke tombak. Di mataku, kau tetap yang terbaik. Meski kini belum terkuat, dengan waktu, kau pasti akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Teknik yang sempurna, bakat yang mengagumkan. Celeste Jones. Celeste Jones, ujian palsumu membuatku sia-siakan waktu belajar pedang, menghambat kemajuan bela diriku. Niat jahat sekali. Alina, Rouge dari Pavilion Wangi, ku beli khusus untukmu, harganya 1 keping perak, marilah. Rouge murahan begini, tak pantas untuk putri sepertiku. Persembahan kerajaan, 1 kotak ini melebihi 10 milikmu. Jason, kotak Rouge itu untukku. Baiklah. Wakil Jenderal Abram ke Pavilion Wangi, membeli Rouge untuk istrinya, ku beli sekalian. Cuma 10 wen, murah saja. Buang kalau tak suka. Mengapa harus kubuang? Apapun darimu, berharga bagiku. Rouge itu cuma 10 wen. Tapi Celeste Jones sangat menyayanginya. Kini nilainya jauh lebih tinggi. Tapi Paduka... Ibu, ada apa? Aku baik-baik saja. Kau kehilangan esensi surgawi? Kebodohanku dulu menghancurkanku. Ini bukan salahmu. Jason Shaw pelakunya. Apa yang harus kita lakukan? Kediaman jenderal menyerap esensiku. Jika bisa kuambil sedikit kekuatan di sana, beri energi ilahi, mungkin aku bisa kembali ke jalan dewa. Akan kutemani kau.
Rasa toniknya aneh. Takaran herbalnya sama sekali salah. Membuat obat saja tak becus. Untuk apa kalian di sini? Jen. Jenderal, sup obat ini selalu dibuat Nyonya sendiri. Setelah kepergiannya. Kami. Apa? Kau bilang dia yang membuatnya? Iya. Ramuan penambah tenaga memerlukan 3 hari 3 malam. Nyonya terus berjaga sepanjang waktu. Aku tak sanggup menyainginya. Resep rahasianya masih belum kumiliki. Sudah selesai, minumlah ramuan ini, keahlianmu akan melampaui yang lain. Cuma semangkuk ramuan, untuk apa repot-repot Jason? Aku akan minta tabib istana, racikan khusus untukmu. Jason, masih merindukan istri kampungan itu? Sungguh konyol. Jenderal, setelah 3 hari pencarian, seluruh ibu kota telah digeledah, tapi Nyonya tetap hilang. Apa? Tak ada sanak maupun tempat perlindungan. Kemana dia pergi? Mungkin dia bunuh diri karena merasa bersalah. Bunuh diri? Paduka Jenderal terhormat kami, bertugas menjaga kerajaan. Kesehatan Paduka yang utama. Hobi remehku ini tak layak disebut-sebut. Ilmu pedangmu tiada tanding. Tak ada di dunia ini yang bisa menyaingimu. Mengapa kau buang? Hadiah apapun darimu, sangat kuhargai. Mustahil. Sama sekali mustahil. Aku tak pernah mengizinkan kematiannya. Beraninya dia mati? General. Nyonya telah kembali. Nyatanya dia kembali juga. Tenang, tetap tenang. Kali ini, walau dia berlutut memohon, aku takkan mengampuninya. Nona desa, dulu kelaparan di luar. Kini berani kembali, segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau takkan bisa melangkah ke kediaman jenderal. Aku datang ambil sesuatu, ya langsung pergi nanti. Kau hancurkan gaun pengantin, itu sama dengan pengkhianatan. Tidak bisa pergi, pengawal, hukum mati di tempat. Berlutut dan minta ampun, kau ingin mati. Ini sihir. Bajingan, berani sentuh wanitaku. Lepaskan dia sekarang, atau kepalamu melayang. Jason Shaw, kita pernah suami istri, tak boleh menginap semalam. Pelacur, kau bawa pacarmu ke sini untuk hinakan aku. Ingin perhatianku, ketahuilah. Mustahil. Pasukan. Kumpulkan semua pakaian pelacur ini dan bakar semuanya. Mulai hari ini, kediaman jenderal tak akan kenal Celeste Jones. Bakar. Jangan dibakar. Ini tak boleh dibakar. Pelacur ini merobek gaun pengantin. Ini pengkhianatan. Kenapa tak boleh dibakar? Nyonya tak bersalah. Kesuksesan jenderal, semua berkat Nyonya. Kau mau bakar barang-barangnya, tak tahu terima kasih. Hamba tak tahu diri, diam. Aku tergantung padanya. Omong kosong. Setiap menang perang, Nyonya selalu pingsan sambil batuk darah. Sapu tangan berdarah ini buktinya. Mengorbankan nyawanya, klaim ngawur. Berdiri di hadapanku lagi, nasibmu akan sama.
Bakar semua. Jangan berani-berani. Celeste, Ibu, kukira takkan bertemu lagi. aku ambil bakangku, Set. Langsung pergi nanti. Pulanglah dengan selamat. Ibu, Tanpa Celeste, kau masih pemotong kayu. Berani-beraninya bakar bajunya, lalu menceraikannya. Lonte ini menggoda orang. Perempuan tak tahu malu. Seharusnya dia ditenggelamkan. Sudah cukup. Ibu, prestasiku tak ada hubungannya dengannya. Tak ada hubungan. Jelaskan bukti ini. Apa dia penyelamatku? Setiap kau pergi berperang, Celeste diam-diam menjagamu. Dia takut kau merasa inferior. Makanya dia selalu pakai kerudung ini. Bagaimana mungkin? Mustahil. Tidak, ini. Ini jelas kerudungku. Hilang beberapa hari lalu. Tak kusangka wanita ini mencurinya. Menyuap kepala keluarga. Menipu Jason. Benar. Sudah kuduga. Dasar perempuan kampungan. Mana mungkin dia menyelamatkan orang dari kepungan tentara, perempuan licik untuk menarik perhatianku. Kau rela lakukan apa saja. Jangan. Jason Shaw, bagaimana bisa aku melahirkan anak sebodoh ini? Ibu, Tracy, semua sudah tak penting. Sudahlah. Keluarga Shaw memang tak ditakdirkan makmur. Celeste, malam ini kau tidur di kamar ibu. Siapa berani ganggu? Minggir. Celeste Jones. Semua skandal dan rencanamu cuma supaya aku kembali padamu, ya? Baik. Akan kubuat kau saksikan pernikahanku dengan sang putri. Hatimu akan hancur. Nenek tua, masih bela wanita ini? Hari-harimu sudah terhitung. Pelayan Tracy itu juga akan dipotong-potong. Selesai. Aku bawa kau pergi. Kemarin perempuan desa itu bermain mata dengan pria asing, melakukan kesalahan besar. Pasti sekarang dia sangat menyesal, beresin bersin minta maaf. Kali ini, aku tak akan semurah hati ini lagi. Perempuan jahat, aku mau kasih kesempatan untukmu minta maaf. Tak kusangka, kau malah berlagak. Tracy, mana si Jalang itu? Nyonya sudah pergi semalam. Jenderal tidak tahu? Apa? Pergi? Dia tak punya sanak di ibu kota. Mau pergi kemana? Pasti si Jalang itu menyuruhmu melakukan ini, akui. Kalau tak percaya, periksa sendiri. Kau? Mustahil. Sama sekali tak mungkin. Ketemu si Jalang itu nanti, kau akan menyesal. Keluar. Dia di mana?
Celeste, aku tahu kau di sini. Dia sudah pergi. Pergi? Mana mungkin? Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin tinggalkan aku dan Lily? Kalau sudah tahu, ngapain repot-repot? Celeste Jones ternyata di sini. Bilang saja kau menyesal, nanti aku maafkan semuanya. Pertahankanmu sebagai Nyonya Shaw. Jenderal, apa maksudmu? Tidak. Bukan, kau. Dia benar-benar pergi. Jalang, mengulang trik lama. Kira jenderal ini akan tertipu lagi. Kau akan merangkak kembali. Setelah kau kembali, aku takkan berbelas kasih. Sama sekali tidak. Jenderal, biaya pesta pernikahan dan prosesi pengantin total lebih dari 80.000 tael perak. Jangan bahas hal sepele. Permintaanku sederhana. Upacara harus megah dan mewah. Laksanakan. Celeste Jones, kau pergi tanpa pamit. Hanya untuk menyiksaku. Kan, aku akan sambut putri dengan arak-arakan terbesar. Kau akan kubuat patah hati. Jenderal, kas kita hanya tersisa 300 tael. Bagaimana biaya pernikahan ini? Apa? Rumah jenderal megah. Tak mungkin miskin begini. Jenderal, selama 7 tahun perang, tak ada uang dikirim. Istri tuan jual perhiasannya untuk menopang rumah ini. Kini ia tiada, dana pun habis. Omong kosong. Perempuan desa, mana mungkin punya permata berharga? Itu di luar pengetahuanku. Tapi Nyonya habiskan diri untuk keluarga. Lagi pula, ia tak hanya biayai rumah tangga, tapi juga logistik militer. Selama ini, dialah yang siapkan pasokan militer. Istriku berkorban banyak. Aku... Keterlaluan, perempuan desa biasa, atur logistik militer. Jason, rumah jenderal megah ini tak mungkin kekurangan dana. Dengar, perempuan jalang itu dan pacarnya kabur bawa uang. Korupsi? Pertama, ia terus mengatur siasat, halangi pernikahan kita. Kini ia kembali untuk menghina tuan, lalu kabur bawa perak. Semua untuk menggagalkan rencana pernikahan kita. Niat jahatnya tak terkira. Tepat, sudah jelas kejadiannya. Perempuan hina itu gunakan trik terkutuk. Semakin ia berkomplot, semakin aku benci. Jika ia kira ini akan ubah keputusanku, ia berkhayal. Jika ia berani kembali, akanku bunuh ia dengan tanganku. Akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Dasar wanita, selalu membela siudik itu. Membodohi jenderal, kurasa kau disuap olehnya. Jenderal. Bagus, baiklah. Penjaga. Seret dia keluar, cambuk 30 kali. Keluarkan dari kediaman Shaw. Saya tak bersalah, Jenderal. Semua yang ku katakan adalah kebenaran, Jenderal. Pernikahan kita semakin dekat. Tapi si kampung itu menguras kas kita. Aku khawatir upacara kita akan sederhana. Tak pantas untukmu. Apa yang harus kita lakukan? Tak bisa diterima. Aku keturunan kerajaan. Pernikahan ala kadarnya akan mempermalukan kerajaan. Sepupuku menikahi bupati biasa dengan pesta megah dan dapat 100.000 tael mas kawin. Kau lihat sendiri, kediaman jenderal hanya tersisa ratusan. Harus bagaimana? Pinjam dari bankir. Meminjam, berutang. Aku tak mau kehilangan muka. Aku putri kerajaan, darah bangsawan. Pernikahanku denganmu sudah merendahkan. Nyonyaku, hari pernikahan kita, tapi dana militer tipis. Maafkan kesederhanaannya. Tak apa. Kehadiranmu sudah cukup. Alina, jangan marah. Kalau begitu, baiklah. Bagus. Jenderal, 80.000 tael perak telah dikirim ke kediaman. Tolong tanda tangani dokumen.
pernikahan yang diberkati, orang tua ini pamit. Pergi. Luar biasa, dengan dana ini, akan kuadakan pernikahan megah untukmu. Bankir meminjamkan uang hanya karena statusku. Putri, kau benar. Celeste Jones, kau kira mencuri perak kami bisa menggagalkan pernikahan kerajaanku? Konyol, tanpamu, upacara akan lebih megah. Para tetua, saudara terhormat, hari ini aku ajak bersulang untuk semua. Pernikahan kerajaan Jason membuat seluruh kota terpikat. Klan Shaw kami berbagi kehormatan agung ini. Prosesi pengantin 10 mil utusan dari setiap kerajaan. Hanya Jason dan sang putri pantas akan kemegahan ini. Setelah hari ini, pernikahanku akan legendaris. Celeste Jones, kau hanya bisa melihat iri. Yang mulia, berdasar tradisi Agung Cian, sebelum masuk ambang pintu, minumlah sup 4 rasa. Sup 4 rasa? Bahan dasar anggur 4 campuran, cuka tua, gula malt, teratai pahit dan cabai, melambangkan hidup pahit dan manis, melewati semua rintangan. Putri, silakan masuk. Status kerajaanku harus lebih baik dari ini. Alina, hari pernikahan kita. Berani menantangku? Ini pengkhianatan. Jason Shaw, kerabatmu yang vulgar. Sakitku dibuat. Alina. Jason, pengantin barumu memudar dibanding yang dulu. Saudara-saudara, minum. Ayo minum. Minum. Saudara Shaw, di hari pernikahanmu. Menurut adat Cian Agung, kau harus meminum ini. Minum. Sup 4 rasa. Nyonyaku, hari pernikahan kita. Kesehatan suamiku yang rapuh. Tak bisa menahan ini, aku yang akan minum. Nyonyaku. Baiklah. Jason, istri barumu tak bisa menandingi yang dulu. Dia jauh tidak sebagus Celeste Jones. Keterlaluan, benar-benar tak bisa diterima. Kakek buyung, saudara-saudara terhormat, yang mulia, dibesarkan di istana kerajaan, terbiasa dengan kemewahan. Sup 4 rasa ini, izinkan hamba meminumnya sebagai gantinya. Pencerna Jason lemah di WhatsApp dia Moming Corina. Akan kubantu. Nyonyaku. Mengapa aku terus memikirkan perempuan desa itu? Kebaikannya hanya pura-pura. Ibu, aku ingin kue. Buatkan untukku. Aku keturunan bangsawan. Tak pernah melakukan pekerjaan kasar. Mana mungkin aku membuat makanan untuk anak. Ini kue kekaisaran. Ambil saja. Aku tak mau ini. Aku ingin kue buatan ibu yang dibuat dengan kasih. Bocah tak tahu diri. Bodoh seperti ibumu. Aku penguasa pavilion Langya. Sibuk urusan negara. Untuk apa buat kue? Ibu sudah berubah. Aku ingin kue. Kue spesial. Ibu? Ibu Kusup membuatkan ini untukmu. Makanlah sekarang. Kue lagi? Aku bosan. Lily, bersikap sopan. Berhenti menangis. Kusuruh pergi perempuan desa itu, tinggal nenek tua itu, dan beban ini. Harus kutemukan cara mengakhiri ini. Ada apa? Ibu, ayah melarangku makan kue, bahkan memarahiku keras. Kau ini kaisar suci, masih mengganggu anak kecil hanya karena kue? Theo, kemarilah. Theo,
Ayo, makan. Makan sebanyak yang kau mau. Ibu, ini kue spesial buatan ayah untukmu. Makanya dia marah saat kucuri beberapa. Kau ini kaisar suci, paling perkasa di jalan surgawi. Masa kau buatkan kue untukku? Cukup omong kosong. Aku tidak membuat ini. Kalau bukan milik ayah, akan kuhabiskan semuanya. Kau... Setelah memutus ikatan duniawi, dia jadi lebih bahagia. Ibu Lu, lindungi diri. Mati kau, dasar keparat kecil. Hentikan. Lily. Alina, berani kau sakiti Lily? Senjata tak kenal ampun, pendekar bela diri, memar tak terhindarkan. Luka kecil seperti ini, masa merengek terus, bersikap manja dibuat-buat, tidak pantas. Kau? Ingin jadi jenderal perempuan? Cedera tak bisa dihindari. Lily, kau mengerti? Aku mengerti, Lily mengerti. Lily. Lily, kau terluka. Pelayanan. Ambillah salep dan perban. Sudah, semua baik-baik saja. Lily, hati-hati mulai sekarang. Ayah, aku rindu ibu. Lily, kau hanya punya satu ibu, Paduka Putri. Fokus latihan ilmu pedang, jadi jenderal sejati. Ingat baik-baik, jangan sakiti hatinya. Aku tak mau jadi jenderal, aku ingin ibuku. Ibu, ini buah spiritual, hasil kujaga sendiri. Cicipilah, Ibu. Enak. Manis sekali. Kebetulan lewat kolam giok kukumpulkan nektar keabadian untuk lukamu. Istana Kekaisaran, jauh dari kolam giok. Bagaimana ayah kebetulan lewat? Ayah selalu ada di mana-mana. Ini terlalu berharga, tak pantas kuterima. Ambillah. Tak ada harta yang lebih berharga darimu. Jika ini membantumu mencapai tingkat dewa sejati lebih cepat, berlah kuras seluruh langit tanpa ragu. Sejak ibu kembali, kasih ayah padaku musnah sepenuhnya. Bocah kurang ajar. Jenderal, bencana datang akan membawa 300 pasukan ke selatan. Apa? Kerahkan pasukan ke gurun utara. Jenderal, persediaan kita. Bagaimana persediaan? Celeste yang urus semua logistik. Kau usir dia, bagaimana perang kita? Ibu, logistik selalu diurus 4 serikat dagang. Ngapa libatkan jelata? Mereka hormati Celeste. Dia cuma rakyat, tak layak dihormati. Ibu, apa yang pelacur itu janjikan padamu sampai sebarkan dusta, hancurkan semangat. Takut dihukum mati? Ku bicara jujur saja, tak takut pada ancaman. Ibu sudah linglung. Bagus. 4 serikat akan segera datang. Begitu logistik aman, kuhukum mati. Ibu, atas pengkhianatan. Akhirnya kesempatan, lenyapkan si nenek, takkan kusia-siakan. Hidup jenderal. It's you, Putri. Sudah lama kubujuk 4 serikat dagang. Mereka datang untuk pasok logistik. Salah paham, Paduka. Kami kemari untuk menagih hutang. Apa? Apa? Betul. Ini surat utang jenderal untuk logistik militer. Jika wanita desa itu bisa mendapatkan kredit, masak, kediaman jenderal tidak bisa.
Aku sebagai putri kerajaan tak bisa. Siapkan saja logistiknya. Setelah menang perang nanti, hadiahmu akan berlimpah. Kami setuju beri utang hanya karena menghormati Nyonya. Bukan untuk kalian. Kalian benar. Gelar kerajaanmu tak ada artinya di sini. Dulu aku pengemis. Sampai Nyonya menuntunku mengajari ilmu berdagang. Berkat beliau, aku bisa kumpulkan harta ini. Saat aku sakit parah dulu, air jimat penyembuhnya menyelamatkanku. Seandainya beliau minta, kami tak hanya kasih utang, tapi seluruh harta, tanpa ragu. Benar bukan? Pasukan berperang, butuh logistik dulu. Tanpa persiapan Celeste, bagaimana bisa menang? Memalukan, keterlaluan, kalian paksa dia bunuh diri. Mana mungkin kami? Bantu kalian lagi. Hianati kebaikannya. Bayar sekarang. Bayar sekarang. Berani melawan? Pengawal, usir mereka. Lihat, tanpa Celeste, kalian tak bisa dapat sepeser pun. Benar. Ternyata benar. Selama 7 tahun dia urus logistik kita, aku usir dia. Apa yang kulakukan? Jason, mereka cuma pedagang serakah, tak lebih, tak bisa diandalkan. Pasti mereka dibayar olehnya, datang untuk menghinamu. Ini pasti akalnya, sandiwara rumit, untuk buatku merasa bergantung. Di tengah krisis negara, dia main-main, dasar licik, sungguh tak bertanggung jawab. Celeste, kau pergi tepat, dia masih berpegang pada khayalan, kesalahan beruntun. Tunggu saja, dia akan sangat menyesal. Yang mulia, persiapan ditangani oleh istri hamba yang tak layak, Celeste Jones. Kini ia menghancurkan pakaian pengantin, melakukan kejahatan tak termaafkan, dan kabur menghindari keadilan. Karena itu, wanita kampungan itu menyogok 4 kil besar untuk sengaja menghalangi kita. Di momen krusial ini, wanita desa bodoh ini berani melakukan hal semacam ini. Kejahatannya sungguh tak termaafkan. Yang mulia, hamba mohon alokasi logistik militer. Perang terus-menerus Dachien telah menguras kas negara. Kami sungguh tak bisa menyisihkan dana. Yang mulia, tanpa persediaan militer, bagaimana mengusir bangsa Hun? Sebagai jenderal penjaga negara, tiang negara, jika persediaan pun tak bisa kudapat, Jenderal Shaw, kau sungguh mengecewakan kami. Tapi, Jason Shaw, yang mulia baru saja angkatmu sebagai jenderal penjaga negara. Ini saatnya bagimu memikul tanggung jawab besar. Tapi kau terus beralasan tak ada persediaan, jual aset keluargamu. Jual hartaku? Ini, Jason Shaw, ini adalah kepercayaan yang mulia padamu. Bagaimana kau mengkhianatinya? Pasukan segera bergerak. Mengapa murung, suamiku? Apakah karena kekurangan persediaan? Bangsa Hun menyerang selatan. Kita kekurangan logistik. Akan kujual aset-aset kita. Aku tak bisa mengambil perhiasanmu. Ini hanya barang materi untuk memenuhi kebutuhan mendesakmu. Saat aku meraih kejayaan, akan kukembalikan 10 kali lipat. Tak bisakah kau berfungsi tanpa wanita desa itu? Tidakkah kau ingin melihat dia terhina sepenuhnya? Wanita desa bodoh. Semua tipu dayamu, hanya untuk menarik perhatianku, akan kubuktikan padamu. Tanpamu, aku tetap akan bersinar. Lakukan sesuai caramu. Letakkan itu. Ibu. Anak durhaka, tanpa bantuan Celeste, pertempuran ini sudah kalah. Mengapa terus melawan? Turunkan zirahmu dan pensiunlah sekarang. Kau mungkin masih bisa selamat. Beraninya kau, penyihir, merusak semangat pasukan. Aku bisa memenjarakanmu di ruang tahanan. Perang sudah di depan mata, hentikan tuduhan tak berdasar. Anakku, semua ucapanku benar. Ini untuk kebaikanmu. Perempuan desa itu sudah mengaburkan penilaianmu. Kau terus bilang, dia menyelamatkanku berkali-kali, dia jimat keberuntunganmu.
Tapi ingat, dia cuma perempuan desa. Tanpa aku, dia sudah mati kelaparan. Bagaimana mungkin seseorang punya kekuatan seperti itu? Bagaimana dia punya kemampuan ini? Aku tak tahu. Tapi dia bukan wanita biasa. Lihat. Giok pemberiannya ini. Bukti nyata. Memancarkan energi langit. Berisi kekuatan ilahi. Ini bukan artefak biasa. Sejak memakai ini, penyakitku lenyap. Kesehatanku pulih total. Mungkinkah wanita biasa melakukan ini? Pemilik toko, berapa harga giok ini? Ini giok bermut. Aku bayar 10 tal. 10.000? Kau gila. Ini titipan Celeste. Beraninya engkau jual ini? Dengan persediaan cukup, kita taklukkan utara. Jason akan jadi pangeran utara. Nanti giok seperti ini akan kita miliki banyak. Ibu, saat aku pulang menang, jika ibu mau, akan aku tebus kembali. Cepat. Selesai. Pusaka Celeste yang tak ternilai. Kau jual. Harga 10.000 tael? Dasar durhaka. Tahukah engkau siapa Celeste sebenarnya? Dia. Beraninya kau memukulku? Nak. Takkan kau menengahi? Ku beri kau pengampunan, melebihi ketentuan hukum. Kau. Pengawal, bawa ke penjara militer, hadapi pengadilan militer. Jason Shaw, kekuatan merusakmu, dibutakan ambisi. Kau akan menyesal. Tanpa taktik Celeste, perang ini gagal. Cian akan runtuh. Pembayaran telah lunas. Paduka, Jenderal Shaw, semoga kemenangan menyertai. Jason, dengan intelijen langnya pavilion, kemenangan pasti. Bila menang nanti, kau akan jadi pangeran utara. Jangan khawatir Nyonya, saat hari tiba, kaulah putri utara. Petani bodoh, kepergianmu adalah kesalahan. Kini, semua yang kau miliki menjadi milikku. Ada apa denganmu? Nah, sedikit keberuntungan yang kukumpulkan dari Shaw Manor terlalu lemah, terlalu encer untuk membangun fondasiku. Karena itu aku terluka saat berkultivasi. Diamlah, aku akan transfer energi vital padamu. Transfer energi vital? Bukannya kita harus ciuman? Tak perlu, sama sekali tidak. Bahkan transfer energi vital tak akan selesaikan masalah utamanya. Kita harus kumpulkan lebih banyak pecahan. Aku mengerti. Kita harus kumpulkan semua keberuntungan yang kau tinggalkan di dunia fana, baru kemudian fondasimu bisa terbangun. Tapi, semua keberuntunganmu telah diberikan ke Jason Shaw. Aku sudah putus semua hubungan dengannya. Kali ini, aku ambil kembali yang menjadi milikku. Jadi, akhirnya kau sadar juga. Jenderal, kau... Intelijen Pavilion Langya ternyata salah. Kita masuk ke dalam jebakan. Informasi Pavilion Langya tak pernah bisa diandalkan. Kenapa Jenderal percaya mereka? Sebelumnya, selalu Pavilion Langya yang memberi informasi penting. Dulu, Nyonya yang beri info medan perang. Itu sebabnya kita selalu menang. Kini tanpa dirinya. Apa? Istriku. Berkat informasi Anda, kita berhasil habisi ribuan pasukan Hun hingga meraih kemenangan mutlak. Selamat. Tapi, aku bilang ke Panglima, kalau aku yang prediksi gerakan Hun, aku merebut pujian untukmu. Kau tak marah padaku, kan? Pengakuan dari Panglima untukmu sangat membahagiakanku. Mengapa harus menyalahkanmu? Memiliki istri sepertimu, apalagi yang kuminta? Kemenangan pertamaku memang berasal dari infonya. Mungkinkah dia dalang semua keberhasilanku? Kau, bagaimana bisa kau sembunyikan ini dariku? Kenapa? Jenderal, Nyonya larang aku bicara. Dia sangat mencintaimu. Takut kau merasa tak mampu, jadi bekerja diam-diam. Celeste,
Anggrek ini hasil perawatan bertahun-tahun. Ini kesukaanmu. Sebentar lagi mekar. Mengapa dibuang? Meski aku suka anggrek, kau alergi di dekat bunga. Lebih baik disingkirkan. Celeste, kau sangat perhatian. Sebagai jenderal yang bertugas melindungi negara kita, kesehatanmu yang utama. Kesenangan kecil kok, tak berarti apa-apa. Kekasihku, hari pernikahan kita, tapi logistik militer kurang. Maafkan upacara sederhana ini. Dengan dukunganmu, aku akan berjaya. Tapi aku... Jenderal. Bahaya. Jenderal. Pasukan musuh mendekat. Jason Shaw, ikatan duniawi kita telah terputus. Aku akan ambil kembali semua yang kau peroleh dariku. Sampai habis tak tersisa. Jason Shaw, tanpa harta Celeste, kau sudah binasa sejak lama. Kekalahan ini hanya awal belaka. Jenderal, pasukan kita menderita kerugian besar. Bis Rushers, pasukan elit tersisa 30.000 saja. Ibu benar, tanpa istriku, pertempuran ini kalah. Jenderal, jangan patah semangat. Kelebihan bertarungmu tak tertandingi. Lakukan serangan mendadak dan penggal komandan mereka. Kita bisa membalikkan keadaan. Hanya dengan itu, kau bisa merebut kembali istrimu. Benar, kau benar sekali. Untuk istriku, aku harus menang perang ini. Kemampuanku tak tertandingi. Kemenangan pasti. Celeste, saatnya bertindak. Pilih 300 prajurit elit, bawa kuda perang, kenakan zirah berat, dan berkumpul kembali. Ikuti jenderalmu. Serbu Kamkhan, bunuh pemimpin mereka. Kemenangan. Kemenangan. Kekasihku, Celeste, kau kembali. Sayang, tahukah kau betapa aku merindukanmu? Nyonya telah kembali. Kemenangan pasti sekarang. Aku selalu tahu. Istriku mencintaiku. Dia kembali. Aku kembali untuk ambil kembali harta yang kutinggalkan padamu. Apa? Jenderal. 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 Meridian hancur. Cultivation Jenderal. Hancur total. Celeste, jangan tinggalkan aku, Celeste. Orang Hun menyerang. Jenderal. Alina, pinjamkan 100.000 pasukan elit lagi padaku. Dengan 100.000 prajurit itu, aku pasti akan menghancurkan penjajah Hun dan merebut kembali wilayah kita. Maka, Celeste bisa pulang. Dasar bodoh tak berguna. Pasukan dan komandanmu sudah kau korbankan. Berani-beraninya kau minta 100.000 lagi. Menyedihkan. Alina Swan, kau bersumpah cinta abadi padaku. Cinta abadi? Kau tak layak, bahkan tak pantas membersihkan sepatu kerajaanku. Apa katamu? Kau hanya tukang kayu bau. Cuma rakyat jelata rendahan. Tak layak jadi pasanganku. Sama sekali tak pantas menikahi keluarga kerajaan. Tapi dulu, kau memohon ingin menikahiku. Dulu, kukira kau orang pilihan takdir. Tak terkalahkan di medan perang. Ditakdirkan untuk kejayaan. Sungguh mengecewakan. Aku akan menceraikanmu. Bercerai? Perempuan jahat. Kaulah yang mengusir Celeste. Tak pernah bantu mencarinya. Kau bilang aku yang mengusirnya. Dia istri Jason Shaw. Kalau bukan karena rencanamu, mana mungkin orang asing bisa mengusir Nyonya Rumah Shaw? Hanya kau yang mengusirnya. Akulah yang tanganku sendiri memaksanya pergi. Aku yang mengasingkannya. Saudari, Jason dan aku bertempur bersama. Ikatan kami tak terputuskan. Jasa militernya mendapat izin kerajaan. Anau izin kerajaan? Putri akan jadi selir. Kurang ajar. Celeste Jones, rakyat jelata sepertimu, gelar bangsawan putri, pantas setara. Mulai hari ini, dia tinggal di sini. Terima ini, atau
atau lepas jabatanmu. Jadi, Inikah ikatan tak terputus kalian? Alina Swan, giliranmu. Setiap penghinaan yang kau lakukan akan kubalas 1000 kali lipat. Dinasti Qian kalah dari bangsa Hun. Ibu kota sudah jatuh. Kerajaan Qian sudah hancur. Pasukan Hun menyerbu istana. Yang mulia sudah tewas. Iji. Kekalahan Tela mengakibatkan keruntuhan dinasti Qian. Mulai saat ini, aku mungkin akan mengembara tanpa arah. Jason Shaw ini pasti benar-benar tidak kompeten. Berhenti. Ku dengar wanita dinasti Qian, katanya cantik-cantik, kok lebih jelek dari kambing hitam di padang rumput. Jijik. Pergi. Untung saja aku pintar. Jika tidak, nasibku sudah tamat. Alina Swan, penghinaan yang kau lakukan padaku akan kubalas hari ini. Hari yang cerah dan indah, kok tiba-tiba hujan? Berhenti, perempuan bodoh. Kau berani menipu kami. Dia mengoleskan jelaga di wajahnya, saudaraku. Hari ini kita beruntung. Aku putri dinasti Qian, beraninya kalian lancang seperti ini. Putri katamu, tak kusangka kita bisa bermain dengannya. Putri dinasti Qian, luar biasa. Perempuan bodoh, bersuara lagi kau mati. Kali ini, kau pasti mencapai tahap Yujian. Capai status Jiannu. Debu kembali ke debu. Urusanku di sini selesai. Ikatan duniawiku telah terputus. Mulai hari ini, aku tak akan mengingat siapapun di dunia ini atau apapun. Bakpao dijual. Inilah pria yang mengakibatkan keruntuhan 100.000 pasukan elit dinasti Qian dan menghancurkan negara kita yang agung. Dulu dia sukses karena dukungan istrinya. Semata, siapa sangka dia pengkhianat tak tahu balas budi. Dia meninggalkan istri setianya sendiri. Saat bangsa Hun menyerang, dia ganti nama negara jadi dinasti Chang. Kita semua sengsara karenanya. Benar kata mereka. Akulah yang meninggalkan Celeste Jones. Aku bersalah. Tanpa bantuannya. Aku bukan apa-apa. Aku harus menemukannya. Aku harus mencarinya. Nyonyaku. 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 Nyonyaku, nyonyaku, muncullah nyonyaku. Nyonyaku, nyonyaku, di mana kau? Nyonyaku, demi langit, di mana kau berada? Kembalilah padaku. Kau telah membakar segalanya, apalagi yang mau kau cari? Pengawal, ambil semua barang milik wanita tak setia ini dari kediaman. Bakar semuanya. Mulai hari ini, kediaman jenderal tidak akan kenal Celeste Jones lagi. Menyedot keberuntungan, omong kosong, bersikeras campur tangan, akan kuhukum kalian juga. Bakar. Ini aku. Ini aku. Ibu, kau pasti tahu di mana Celeste berada. Kumohon, katakan saja. Jika dia kembali, meski aku harus tersambar petir, tak kupedulikan. Dulu kau hanya pemotong kayu miskin. Celeste mengorbankan segalanya untuk menjadikanmu jenderal. Untuk mendekati putri, kau mengusirnya. Berani-beraninya kau ingin dia kembali.
Jiangzi, Cepat. makanlah. Langit dan bumi menyaksikan hari ini kita dua jiwa bersumpah menyatu abadi, Melalui kehidupan. takkan terpisahkan. Kenaikan pangkatmu oleh Marsekal membuatku sangat bahagia. Mengapa aku tuduh engkau? Buta oleh keserakahan, terobsesi kekuasaan, kusingkirkan dia terus. Aku monster. Anakku, cermin pecah tak bisa menyatu. Terlambat. Kata tak ubah keadaan. Aku sampah? Ibu, aku tahu kau dekat dengannya. Kumohon, beritahu di mana dia. Aku memohon. Baca surat ini dari Celeste. Surat cerai. Mengapa dia menceraikanku? Mengapa dia harus pergi? Kutolak. Ini hal terakhir yang dia tinggalkan. Maafkan aku, Celeste. Aku menyesal, seharusnya tak kurobek kenanganmu. Ini semua salahku. Tolong beri kami makanan. Aku dan putriku belum makan selama 3 hari. Kasihanilah kami, beri sedikit makanan. Kasihan sekali. Ini bakpao untuk kalian, ambil ini. Itu keluarga Charles. Berani-beraninya kau memberi mereka. Apa? Dialah pria tak berperasaan yang meninggalkan istri setianya, jenderal tak berguna. Benar. Dan gadis ini, si pengkhianat tak tahu terima kasih. Jadi kalian, aku pasti buta. Lebih baik ku beri anjing daripada untuk kalian. Pergi sana. Cepat pergi. Pergi. Semuanya. Keluar. Minggir. Mau pergi atau tidak? Ibu, main denganku. Kepala ibu pusing. Tak ada tenaga lagi. Inilah akibatnya memutus semua ikatan duniawi. Pikiranku memang terasa kosong. Aku bosan. Kalau bosan, minta ibumu memberikan adik laki-laki. Benarkah? Buat sekarang juga, Ibu. Aku mau adik perempuan. Buat sekarang yuk. Theo, sudahlah omong kosong. Milikmu. Selanjutnya. Terima kasih. Ambil, terima kasih. Hentikan bagi bubur pada mereka. Kau Tracy, beraninya kau, berani ganggu Menteri Agung. Menteri Agung, sebagai Menteri Agung, kenapa jadi pelayan di kediaman Shaw? Latihan spiritualku mengharuskan aku tetap mendampingi Nyonya. Sebenarnya siapa Celeste Jones? Dia makhluk abadi, Sana, sang Dewi Langit Tertinggi. Dia makhluk surgawi. Takdir dinasti Qian berakhir 8 tahun lalu, tapi dia pindahkan sisa rezekinya padamu, mendorong naiknya kekuasaanmu, sambil memperpanjang umur Qian Agung. Apa aku sungguh meminjam rejeki surgawinya? Tracy, kau dekat dengannya. Katakan di mana dia. Kumohon, aku harus cari istriku. Tolong katakan di mana. Ayah, Nyonya kembali ke alam langit, dunia abadi dan fana terpisah. Dunia kalian terpisah selamanya. Dewa dan manusia terpisah, dibatasi hidup dan mati. Ibu sudah meninggalkan kita. Dia pergi begitu saja. Cui Earth, kau adalah dukun kerajaan. Ilmu Taoismu sangat hebat. Pasti kau bisa bantu aku temui istriku, benar bukan? Untuk menemui istrimu, kau harus mencapai alam dewa. Aku punya cara, ini bisa bawa kau ke dunia langit, tapi jalannya berbahaya. Maukah kau terima ujian ini? Aku mau. Bahkan jika bisa bertemu istriku, aku rela mati berusaha. Baik. Pergi, Papu pilih pingkas Kioneme dari kota ke tangga surga Gunung Celestial. Sujud di setiap anak tangga. Capai puncaknya, masuklah ke alam ilahi. Aku akan segera pergi. Tangga itu ada 9 anak tangga, curam dan berbahaya. Seluruhnya tertutup es.
Jika dia memanjat itu, dia akan kelelahan dan mati beku. Dia sudah gila. Mengejar istrinya. Bahkan dalam kematian, aku harus temui kekasihku. Pengkhianat ini mengkhianatmu. Mengapa bantu mereka, Tuan? Tak ada manusia dalam sejarah pernah naik melalui tangga itu. Saat Jason Shaw naik tangga itu, dia akan menemui ajal. Aku harus menemui istriku. Ayah, hentikan ini. Kau bisa tewas. Aku mengecewakan ibumu. Bahkan nyawa sebagai taruhan. Aku harus menemuinya terakhir kali. Jika kau menghargainya, tak akan kau perlakukan begini berkali-kali. Tiba-tiba menunjukkan sayang siapa yang kau tipu. Aku mencintainya. Aku tak pernah mau meninggalkannya. Aku meremehkanmu. Mari kita lihat sampai kapan kau bertahan. Celeste, tunggu aku, pulang denganku. Ayo pulang. Rumah kita, kau mengusirku. Kini aku tak punya rumah. Perempuan tak tahu malu. Hari ini kuhabisi kau sendiri. Bangsat, hadapi nasibmu. Celeste. Kumohon jangan tinggalkan aku. Celeste. Ayah, bangun ayah. Dia sudah tiada. Lupa aku sampaikan. Sejak zaman purba, tak ada yang pernah menaiki tangga surgawi untuk meraih keabadian. Kau membunuh ayahku, monster. Saat kau menyiksa nyonya berulang kali, pernah kau bayangkan pembalasan ini? Ini karma untukmu. Ayah. Jangan salahkan Tracy, ini layak untukku. Aku harus memanjat ini. Aku sampai di puncak, aku bisa bertemu Celeste lagi. Ayah. Bangun, ayah. Ayah. Alangkah indahnya, inikah dunia surgawi. Kita sudah sampai. Kurang ajar. Manusia biasa berani masuk dunia surgawi. Kami mencari ibuku. Tuan-tuan, istriku Celeste Jones. Tolong umumkan kedatangan kami. Putri Dao Surgawi, Sang Maha Kuasa, tak mungkin punya kerabat fana. Putri Dao Surgawi, Alina saja ingin menikahiku. Dia putri kerajaan, ayahnya kaisar. Ayahmu siapa? Mungkin cuma petani tua di gunung. Kaisar. Apa itu kaisar? Pantas dia tak peduli pada penguasa dunia. Jadi dia anak Dao Surgawi. Aku sungguh keliru mutiara dengan mata ikan, buta mata dan hati. Ibuku Putri Dao Surgawi. Aku cucu Dao Surgawi. Luar biasa. Para tuan, aku sungguh suami, Bu, bidadari surgawi. Penistaan. Berani mencemarkan bidadari surgawi, hari ini kau akan binasa. Hantanganmu.
Kenapa ini terasa familiar? Ibu, Nyonya, beraninya kau? Berani menghina Dewi Langit, cari mati? Kalian siapa? Nyonya, ini aku, Jason Shaw. Aku suamimu. ibu aku putrimu, apa kau lupa padaku? Suami? Putri? Kalian pasti salah sangka. Aku tak kenal kalian. Nyonya, aku tahu aku sudah berbuat salah padamu. Kau tak mengenalku. Aku terima dengan ikhlas. Tapi jangan tolak Lily. Dia putrimu. Dia tak bisa tanpamu. Ibu, Alina Swan jahat. Dia hampir membunuhku. Aku rindu padamu, Ibu. Maafkan aku. Aku sungguh tak kenal kalian. Nyonya? Kurang ajar. Berani menodai Dewi Langit. Nyonya, pukullah aku, marahlah padaku. Bunuh saja jika mau, tapi jangan tolak aku. Ibu, aku sudah belajar, Ibu. Berhenti mengganggu kami. Manusia lancang, berani menghina Dewi Langit. Kau tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. 2 manusia fana. 1 terus mengaku aku istrinya. 1-nya bilang aku ibunya. Beraninya kau. Berani-beraninya kau sentuh istriku. Ayah dan ibuku bersama itu sudah seharusnya. Ayah? Anak? Ibu? Istri, kapan kau punya anak? Sekarang aku mengerti. Pasti kau ditipu olehnya. Atau dipaksa mereka. Katakan yang sebenarnya. Meski nyawaku taruhannya. Aku takkan biarkan mereka menang. Kita harus selamatkan Ibu, bagaimanapun caranya. Keterlaluan. Ini adalah Kaisar Langit, penguasa segala dewa. Beraninya kau fitnah beliau. Tak ada penguasa langit maupun bumi yang bisa merebut istriku dariku. Tuan-tuan. Istri yang kau sebutkan mungkin mirip wajahku. Tapi aku tak pernah turun ke bumi. Pasti bukan aku. Hentikan kebodohan ini sekarang. Kembalilah ke dunia fana. Tidak, Nyonyaku. Kami sudah melewati begitu banyak rintangan mencarimu. Apa kau benar-benar tinggalkan Lily? Mereka ini tidak masuk akal. Jangan diladeni lagi. Kembali ke istana. Aku yang urus ini. Theo, ayo pergi. Istri. Ibu. Kekasihku. Langkah sekali lagi dan kau akan hancur. Sekarang aku ingat. Kau yang datang ke rumahku dan menculik nonaku dengan paksa. Menculiknya, Jason Shaw, selama 7 tahun, apa yang kau lakukan pada Celeste? Kau mengusirnya dengan tanganmu sendiri. Penderitaanmu dan putrimu adalah buah perbuatanmu sendiri. Celeste adalah bidadari langit, sahabat masa kecilku. Dia turun ke dunia fana, hanya tertipu oleh bajingan tak berhati sepertimu. Dia mengorbankan 1000 tahun umurnya untuk menciptakan kutukan ikatan bagimu. Dia memberimu keberuntungan, membuka jalanmu menuju kejayaan. Dan apa yang kau lakukan, Jason Shaw, bagaimana bisa kau? Kutukan ikatan. Nonaku, apa ini? Ini kutukan ikatan, ilmu gaib dari tanah kelahiranku. Dengan ini, hati kita akan berdetak sebagai satu bersama dalam hidup dan mati. Ini akan memberkatimu dengan kesuksesan melambung dan naik pesat. Kutukan ikatan. Tepat. Ini memindahkan keberuntungan, menghabiskan umur, dilandasi cinta sejati. Tak ada sihir yang bisa memecahkannya, kecuali 3 tetes air mata cinta yang putus. Itulah satu-satunya kelemahan. Namun kau, Jason Shaw, hanya dalam hitungan hari membuatnya putus asa total. Jason Shaw, keterampilannya luar biasa. Memindahkan keberuntungannya. Mengorbankan umur. Dia memberi banyak untukku. Aku mengecewakan nonaku. Aku mengkhianati kepercayaannya. Pengorbanannya jauh lebih dari itu. Untuk menikahimu, dia melawan 100.000 prajurit langit dan memutuskan diri dari surga. Putuskan hubungan dengan surga? Jason Shaw adalah suamiku. Sentuh satu helai rambutnya, akan kuperangi kau sampai mati. Walau aku kaisar, takdir langit membelengguku. Dewi Surgawi, kita tunangan sejak kecil. Jangan paksa aku. Tak perlu bicara lagi. Hunus pedangmu. Kau habiskan umurmu untuk menolongnya. Cukup.
Karena kau bersikeras, kabulkan permintaanmu. Terima kasih, Ayah. Mulai sekarang, kita putus semua ikatan. Kau bukan putriku lagi. Dia ceritakan semuanya. Dia telah memperingatkanku. Mengapa tak ku percaya? Aku terlalu bodoh. Sungguh tololnya aku. Kau cintai lalu tinggalkan. Berani-beraninya kau minta maaf. Ya, aku sangat menyakitinya. Aku mengecewakannya. Tak pantas aku menemuinya. Ayo sakiti ibu, tapi jangan buang aku. Ibu, aku anakmu. Kau, hanya demi kue. Kau ingkari ibumu, kau tak layak untuknya. Dewa dan manusia tak bisa bersatu, tapi dia rela menderita untuk melahirkanmu. Apakah Anda tahu bahwa abadi dan manusia abadi berbeda? Apakah Anda tahu berapa rasa sakit dia buruk untuk mengantarkan Anda ke dunia ini? Celestial dan manusia bisa dipisah. Untuk anak mortal abadi hingga beruang, dia harus melindungi 880. Satu pengujian kudus. Bahkan 18.000 bencana tidak akan merusak daging dan darah dari saya dan Jason. Ibu mengalami begitu banyak untuk memberikannya kepada saya. Namun, saya bahkan belum lahir ketika ini terjadi. Bagaimana dengan kue buatan tangannya? Ini kue kering dibuat untuk Ibu. Makan sekarang. Bukan kue kering lagi, saya bosan. Mereka mengatakan, Istana Moons bersinar lebih cerah dengan kue yang lebih baik juga. Melempar kue buatan istri Anda salah dengan Lily. Dia benar-benar terhormat, kan ya? Persis, mereka hanyalah kue kering. Mengapa rewel? Lily, ini bukan sekadar kue kering. Mereka terbuat dari buah-buahan surgawi. Saya susah berkumpul untuk mempertahankan hidupnya. Aku tak menyangka kue kecil ini menjadi penopang nyawa ibu. Seandainya tahu, takkan kulakukan. kenaifan Lily telah melukai Celeste. Kebodohan anak kecil, anak 3 tahun pun tahu arti kesetiaan. Segera pergi dari sini sebelum kubunuh. Aku tak mau pergi. Aku ingin bertemu ibu. Yang mulia Kaisar, kumohon pengampunan. Dosaku begitu berat, tak pantas dimaafkan. Biarkan aku menebus di sisi gadis surgawi. Biarkan aku bersama ibu. Apa saja akan kulakukan. Tinggal, Jason Shaw, kau telah mencuri kasihku berulang kali. Sabar selama ini. Karena kasih pada Celeste, dia akan berduka atas kematianmu. Tapi tak lagi. Ini aku takkan menahan diri. Kembalilah ke dunia fana atau hadapi kebinasaan. Kuselamatkan kau bukan karena kasihan, tapi agar siksaan batin menghancurkanmu perlahan. Kematian yang menyiksa. Campakkan mereka. Waisyah? Tidak. Hentikan, kumohon jangan. Aku ingin bertemu ibu. Selamat, Tuan Putri, kultivasi Anda berkembang cepat. Anda hanya selangkah lagi dari alam immortal sejati. Tanpa inti emas dan esensi Anda, energi vital yang ditransfer, dan ramuan obat terus-menerus. Bisakah aku mencapai ini tanpa itu? Dan buah keabadianku. Benar, kontribusi Anda lah yang terpenting. Suamiku, aku sudah memutuskan untuk menebar kebajikan di dunia fana. Dengan karma baik untuk naik sebagai immortal sejati. Tapi, tak bisakah kau tetap di sini? Apa yang tidak pantas dari ini? Ibu, ayah takut godaan duniawi akan mencuri hati ibu. Ibu akan meninggalkannya. Sepertinya aku harus mengajarimu lebih banyak seni keabadian.
Itu faktanya. Mengapa menyangkal? Aku sudah melupakan masa laluku. Bersama kalian berdua, mungkinkah aku goyah? Setuju. Tak ada keabadian, hidup kekal. Tanpa keabadian, bagaimana ibu bisa tetap bersama ayah selamanya? Aku akan mengawasimu dari surga. Jika cinta ayah padaku 1/10.000 dari cintanya padamu, dia tak akan memaksaku berlatih seharian. Dua tahun lalu, dinasti Qian yang agung runtuh. Aku ditangkap oleh bangsa Hun. Tak disangka, kecantikan surgawiku memikat hati Khan Hun, mengangkatku jadi permaisuri Chang Agung. Andai tahu nasib begini, takkan kuperjuangkan Qian Agung atau menikahi Jason Shaw, si pecundang tak berguna. Permaisuri lebih mulia dari putri manapun. Paduka, ini lukisan termasyhur, gadis surgawi dari ibu kota. Celeste Jones, di mana dia? Membagi bubur di luar kota. Kerahkan 500 penjaga, tangkap penyihir itu bersamaku. Silakan diterima. Terima kasih. Jangan dorong-dorong. Cukup untuk semua hari ini. Ibu, minum pelan-pelan. Ya, berkat gadis surgawi, nenek ini bisa hidup sehari lagi. Takkan kami lupakan kebaikan sang penyelamat. Ayah, kenapa ibu tak mengakui kita? Apa dia sudah lupa? Lily, mengawasinya diam-diam. Sudah berkah cukup. Berani apa kita minta maaf? Permaisuri, datang. Itu si jahat. Celeste Jones, kita bertemu lagi. Yang mulia mengenal saya. Bahkan jadi abu pun, aku akan mengenalimu. Penyihir. Penjaga, tangkap dia. Yang mulia, Celeste Jones memberi makan rakyat miskin berbulan-bulan. Dia menyelamatkan banyak nyawa. Dia itu orang suci, bukan penyihir. Kami mohon pengampunanmu. Kasihani dia yang mulia. Keputusanku, tetap dia penyihir. Tangkap penyihir ini sekarang. Siapapun yang menghalang, mati seketika. Cukup. Kebetulan sekali. Keduanya, kami bertemu di dunia surgawi tahun lalu. Alina Swan, kau mengusir Celeste Jones. Kini kau jadi permaisuri. Mengapa menyiksanya? Jason Shaw. Siapa yang membakar barang-barangnya? Siapa yang mencambuknya sampai daging terkoyak? Siapa yang menuduhnya petani rendahan? Apa aku yang mengasingkannya? Bukan, itu engkau. Apa yang mereka bicarakan? Dan kau, pengkhianat cilik. Kau mengkhianati ibumu. Hanya untuk kue. Dasar tak berperasaan. Kau, Alina Swan, selama aku bernapas, kau takkan sentuh dia. Melindunginya. Kalau begitu berlutut. Berlutut dan mohon ampun padaku. Baik. Aku akan berlutut. Tunggu. Sebagai permaisuri, Anda harus mewujudkan keluhuran dan welas asih bagi semua. Berikan belas kasih pada rakyat dan sayangi mereka seperti anak sendiri. Jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk menyiksa mereka. Aku menyukainya. Lalu kenapa? Nyonya, cukup. Hutang ini menjadi tanggunganku. Jika bersujud bisa menjagamu, akan kulakukan dengan rela. Berani sekali kau berpura-pura tulus di momen genting seperti ini, memuakan. Biar ku beritahu kalian, pria ini adalah Jenderal Besar Dacian. Ternyata kau. Katanya dia memanfaatkan harta mendiang istrinya untuk meraih kekuasaan. Lalu untuk menaiki jabatan, ia menghantar istrinya ke liang kubur. Durhaka tak berperasaan. Masih ada rahasia lagi. Mendiang istrinya adalah Dewi Langit yang kalian sembah. Apa? Beraninya dia mencemari Dewi Langit? Dasar pengkhianat. Matilah. Mati.
Saat aku turun ke dunia fana, aku pernah menikah dengannya. Ya, ini salahku. Aku mengkhianati kebaikannya. Aku tak berperasaan, tanganku sendiri yang mengusirnya. Semua ini ulahku. Paduka, jika hari ini dia dibebaskan, nyawaku siap kau ambil. Tanpa perlawanan. Membunuhmu akan mengotori tangan kerajaanku. Pengawal, tangkap penyihir ini. Alina Swan, berani kau ingkari janji? Jangan sentuh ibuku. Bodoh tak tahu diri. Tangkap ketiganya. Lepaskan aku. Kekasihku, larilah. Kini sebagai manusia, apa yang harus kulakukan? Sentuh wanitaku dan matilah. Kau tidak apa-apa? Kau lagi... Kuma pernah melihatmu sebelumnya. Kau penyihir itu yang terus menggagalkan rencanaku. Itu Kaisar Surgawi, penguasa alam surgawi. Dia lagi... Pantasan dia menghabisi 2 penjaga dengan sekali gerakan. Jadi dia, Kaisar Surgawi. Dewi legendaris dalam wujud manusia. Hamba merendah memberi salam pada Kaisar Surgawi. Orang hina ini memberi penghormatan pada Yang Mulia. Kaisar Surgawi, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin rakyat jelata mengenal makhluk surgawi? Penjaga, tangkap 2 penyihir ini. Siapa berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Mereka mati. Semuanya sudah tewas. Dia benar-benar Kaisar Surgawi. Beresiko kabur? Alina Swan, kau berutang pada Celeste, sekarang kau harus membayar. Akulah permaisuri Chang Agung. Melukai hamba adalah kejahatan berat. Aku kuasai seluruh alam semesta. Bukan hanya kau, Chang Agung yang tak berarti ini. Bahkan seluruh dunia pun, ku bisa lenyapkan dalam sekejap. Hamba salah. Takkan berani ulangi. Kumohon beri belas kasihan. Kau selalu menyiksa Celeste, membuatnya menderita tak terkatakan. Pernah kau bayangkan hari ini? Ini semua salahnya, Jason Shaw. Yang keladinya, jika dia tak memanjakanku, hamba tak berani sentuh permaisuri ilahi. Aku tahu dosaku berat, tapi jika Nyonya berkenan mengampuni, rela kutukar nyawa ini. Ku berjanji, tapi kumohon Kaisar Ilahi, hukum mati wanita ini tanpa ampun. Rupanya Jason Shaw ingin kau mati. Cukup, lupakan dendam, masa lalu. Jangan undang hukum karma. Hutang karma kecil, tak layak dipermasalahkan. Baiklah, keinginanmu yang utama. Alina Swan, ku selamatkan kau bukan karena takut. Bukan untuk hindari balasan karma, tapi untuk lindungi spiritual Celeste. Terima kasih tulus Kaisar Ilahi. Mari kita pergi. Hati-hati melangkah, Nyonya. Ayah, ayah. Sayangnya aku tak habisi perempuan desa itu. Ayahku sebentar lagi akan meninggal. Tolong selamatkan dia. Theo masih menunggu kita. Turun ke dunia fana ini telah menyelesaikan ujian duniawiku. Tak perlu lagi ikut campur urusan dunia. Semua harus kembali ke jalurnya. Semua harus ikuti takdir yang ditetapkan. Ibu, apakah kau benar sebegini? Melihat ayah mati di depan mata? Cukup. Orang sepertiku, si pengkhianat tak tahu terima kasih, tak layak hidup. Tidak. Celeste, baru setelah kau pergi, aku akhirnya mengerti. Kaulah yang sungguh kucintai. Celeste, sikap tak tahu terima kasihku mengusirmu. Kini saat ajal menjelang, kuharap kau mau memaafkanku. Jason Shaw, memang kita pernah bersama, tapi sudah lama kulupakan. Tak ada yang perlu dimaafkan.
Sayang, aku... Jangan panggil aku begitu lagi. Celeste Jones yang dulu telah mati saat kutukan ikatan memudar. Kini perasaanku padamu bukan cinta, bukan juga kebencian. Kau sekarang hanya orang asing bagiku. Aku telah terlahir kembali. Berhenti bergantung pada masa lalu. Melangkahlah maju. Celeste, kau akhirnya sadar. Kau dan Theo adalah satu-satunya keluargaku. Ayo pergi. Sayang, jangan pergi. Ayah sedang sekarat. Tolong selamatkan dia. Aku, Jason Shaw, bersumpah akan mengecewakanmu di hidup ini. Saat aku berkuasa nanti, akan kukirim iring-iringan merah dengan mahkota Phoenix untuk menjemputmu pulang. Di hatiku, kaulah yang terhebat di kerajaan. Meski saat ini belum, kelak, pasti kau akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Ini tak berharga. Buang saja. Mengapa harus kubuang? Hadiah apapun darimu sangat berharga bagiku. Celeste, jika kita bertemu lagi, akan kusayangi kau dengan benar. Tapi, Tidak ada kehidupan berikutnya. ayah, hidup tak bisa diulang. Cinta tak akan terreset. Hargai yang mencintaimu. Selagi masih bisa, dekatkan mereka. Hargai kejelasan ini.